Halo Sobat YouTubers, bertemu lagi dengan saya, Seto Madono, di channel Awam Jadi Paham bersama Wise. Di episode kali ini, dan mungkin sampai 4 seri berikutnya ya, saya akan sharing ke Sobat YouTubers tentang apa yang saya pahami dalam hal berkomunikasi. Mengapa saya memilih topik ini? Karena sampai dengan saat ini saya sudah berkecimpung selama kurang lebih 17 tahun ya di dunia marketing. Tepatnya di dunia marketing asuransi jiwa. Waduh, banyak yang bilang bahwa profesi ini adalah salah satu yang tersulit di dunia marketing. Iya, ternyata benar sekali, memang sangat sulit. Tetapi saya dan istri terus berusaha belajar dan berproses. Dan syukurlah beragam penghargaan sudah kami dapatkan, termasuk menjadi anggota dari perkumpulan orang-orang yang bergerak di bidang finansial yang berpenghasilan di atas 600 juta rupiah per tahun ya. Dikenal juga dengan nama Million Dollar Roundtable atau disingkat MDRT. Kemudian juga beragam reward ya, jalan-jalan baik dalam maupun luar negeri sudah pula kami dapatkan. Dulu di awal karir saya sebagai seorang marketing, saya memiliki satu kendala besar dan cukup mendasar, yaitu saya seringkali bingung ya, bagaimana saya memulai percakapan apabila saya bertemu dengan orang-orang baru. Padahal tahu sendiri kan, sebagai seorang marketing itu mengharuskan saya bertemu dengan orang-orang baru setiap hari. Nah, bagaimana saya mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, tidak ada jalan pintas ya, tentu saja yang utama adalah dengan cara belajar dan terus berlatih, itu mutlak ya. Tetapi selain praktek dan latihan, ada beberapa buku ya yang sangat membantu saya dalam memperbaiki kemampuan saya dalam berkomunikasi. Nah, buku yang pertama adalah ini ya. Ini ya. Easy Peasy ya. Ini yang nulis suami istri ya, Alan dan Barbara Pease. Kemudian satu lagi ini ya, Skill with People, yang nulis Les Giblin ya, Le Giblin mungkin bacanya ya. Kemudian, nah ini nih yang cukup terkenal ya, 25 Ways to Win with People, yang nulis John C. Maxwell dan Lee Parrott PhD. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas ya, bagaimana cara memulai sebuah percakapan berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari ketiga buku tersebut dan apa yang sudah saya praktekkan sepanjang karir saya. Untuk memulai sebuah percakapan, Sobat YouTubers dapat memilih topik dua ya, pilih salah satu ya, yaitu membahas diri kita sendiri, yaitu situasi yang sedang kita alami saat itu, atau membahas lawan bicara kita atau kondisi lawan bicara kita pada saat itu. Nah, ini biar Sobat YouTubers lebih paham ya, kita coba pakai aja contoh praktek di lapangan yang biasa saya lakukan. Misalnya nih, pada saat saya bertemu dengan seseorang yang akan saya ajak bicara, coba deh biasain mengamati dulu apa yang ada di sekeliling atau suasana atau situasi lawan bicara kita ya. Kemudian cari hal-hal yang baik ya, apa yang bisa kita jadiin untuk kita jadikan bahan pembicaraan. Misalnya nih ya, kalau istri saya bertemu ibu-ibu misalnya, terus dia ngelihat, waduh ibu ini tasnya bagus gitu, atau baju yang dia pakai bagus gitu kan. Nah, itu bisa digunain untuk memulai sebuah topik gitu ya. Kemudian pada waktu misalnya istri saya berkunjung ke rumahnya gitu, terus ngelihat ada tanaman anthurium, ada tanaman aglonema gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan pembicaraan tentang tanaman koleksi misalnya. Bisa juga pada saat diundang masuk ke ruang keluarga atau ruang tamu ya, biasanya kan ada tuh foto yang dipajang gitu. Misalnya ada foto anak-anak gitu ya, nah, itu bisa juga untuk jadi bahan pembicaraan. Kemudian bisa juga berbicara tentang landscape tanaman gitu ya, wah bagus banget nih tanamannya ya kan. Kemudian ada kucing lewat nih, atau ada anjing yang lagi di kandang misalnya, itu juga bisa jadi topik pembicaraan. Saya juga punya kucing bu, bagus nih kucing saya, males banget misalnya, tidur aja kerjanya ya. Atau bisa juga ngelihat ada pajangan-pajangan kayak koleksi keramik, kristal, dan segala macam yang biasanya dipajang di ruang tamu. Nah, kalau ketemu bapak-bapak gimana nih? Nah, kalau ketemu bapak-bapak itu biasanya kita bisa mengambil topik mengenai foto atau piagam, atau misalnya kita ngelihat ada piala nih ya, pialanya misalnya piala golf atau balap mobil atau makan paling banyak gitu ya, atau mungkin samalah kita ngelihat ada foto keluarganya juga gitu.
Atau misalnya kita lihat di garasinya ada koleksi motor atau mobil yang misalnya motor tua gitu ya, atau mungkin Harley Davidson gitu, atau mungkin dia punya Mercy tua gitu, itu bisa juga kita jadikan bahan pembicaraan. Atau mungkin si bapak suka goes gitu ya, naik sepeda gitu ya. Wah pak, sepedanya nih kayaknya nih mahal gitu ya. Itu bisa juga jadi bahan pembicaraan. Untuk hobi, misalnya yang hobi mancing atau mungkin main golf, bisa juga ya dipakai juga untuk pembicaraan. Kalau misalnya ngerti golf dikit-dikit gitu, wah pak ada sticknya mereknya Honma gitu, wah ini bapaknya pasti pro banget nih. Nah ya, setelah kita menemukan bahan menarik untuk dibicarakan, sobat YouTubers bisa mulai dengan mengajukan apa yang disebut dengan pertanyaan terbuka. Apa sih pertanyaan terbuka itu? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak, alias pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Nah, saya beri contoh konkret ya. Misal nih, ketika saya sedang diajak teman saya untuk pergi ke rumah saudaranya gitu. Lalu saya ngelihat ada koleksi, misalnya koleksi ikan koi gitu. Saya biasanya akan memulai dengan mengatakan, wah bro, gila nih koleksi ikan koimu luar biasa keren ini. Gimana nih cara ngerawatnya nih? Soalnya aku punya kakak nih, tapi koleksi kakakku mati semua gitu waktu ditinggal liburan gitu. Nah, istriku jadi pingin sekali punya kolam koi, tapi aku ngelarang gara-gara pengalaman kakakku itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya, pembicaraan seperti itu tentang hobi ya, yang kalau bisa disertai gitu dengan pujian yang tulus dan natural, itu bisa membuat lawan bicara dengan senang hati bercerita dan akan membuat percakapan mengalir dengan mulus ya. Tapi ingat loh, kalau kita memuji benar-benar yang harus tulus dan natural, itu jangan yang dibuat-buat ya. Nah, terus ada lagi nih, saya beri contoh lagi, misalnya saya tuh kan sering banget datang ke seminar gitu ya. Biasanya yang saya ajak bicara itu kiri kanan saya otomatis kan. Misalnya setelah berkenalan, dia memberitahu bahwa profesinya ternyata dia adalah seorang coach gitu ya. Saya akan coba ngajuin pertanyaan pembuka sebagai berikut gini. Pak, saya sering gitu ya dengar istilah tentang coach gitu ya sebagai profesi gitu. Tapi saya sering bingung nih bedanya apa sih sama trainer gitu kan. Bapak bisa tolong jelasin nggak sebenarnya apa perbedaan antara seorang coach dengan seorang trainer? Nah, itu adalah pertanyaan yang dia nggak bisa jawab dengan ya saya coach gitu, atau ya atau bukan, saya bukan trainer gitu. Otomatis dia akan mencoba menjelaskan apa itu coach dan apa itu trainer. Kemudian saya kasih contoh lagi deh supaya sobat YouTubers mendapatkan gambaran yang lebih luas ya. Misal saya sedang berada di sebuah tempat wisata gitu, di tempat wisata yang kayak danau atau gunung atau apalah ya. Saya bertemu dengan seorang fotografer yang kelihatannya pro gitu. Waduh, yang biasanya pakai lensa yang panjang yang minta ampun gitu kan ya, atau pakai tripod yang keren banget gitu. Kalau saya ingin menjalin hubungan ya, atau saya ingin lebih akrab dengan orang tersebut, maka saya akan coba mengajukan pertanyaan sebagai berikut gitu. Wah Pak, dari tadi Bapak banyak banget yang ngambil foto dari berbagai sudut, berbagai angle gitu ya. Kayaknya Bapak pro banget nih sebagai seorang fotografer gitu. Pak, bagi dong ilmunya Pak, ajarin dikit Pak supaya saya bisa ngambil, misalnya nih, saya pengen banget ambil foto keluarga saya di sini nih, atau istri saya atau anak saya tuh supaya lebih kayak fotografer profesional gitu. Nah, otomatis si bapak tadi yang fotografer tadi juga selain dia seneng kan dipuji kan, dia juga pasti nggak akan jawabnya di sekedar oh ya, oh tidak, oh ya, oh tidak. Dia pasti akan dengan senang hati menjelaskan ya detail-detail yang memang dia kuasai gitu. Nah, saya rasa 3 contoh di atas sudah cukup ya mewakili sobat YouTuber untuk lebih memahami gitu bagaimana caranya memulai sebuah percakapan. Nah, terakhir ada catatan penting yang sebenarnya perlu banget sobat YouTubers perhatiin gitu ya. Jika lawan bicara kita tidak ngajuin pertanyaan balik gitu tentang diri kita atau tentang keluarga kita atau apa yang kita miliki atau misalnya kerjaan kita gitu, berarti yang bersangkutan atau lawan bicara kita ini memang kemungkinan memang tidak tertarik untuk lebih lanjut berinteraksi dengan kita gitu. Tapi sebaliknya, kalau lawan bicara sudah mulai ingin tahu gitu ya tentang kita, berarti ia mulai tertarik dengan kita. Nah, gimana nih kelanjutannya? Sekarang kan memang zaman medsos nih ya, jadi otomatis sobat YouTuber selain bisa melakukan pertukaran nomor telepon atau WA gitu ya, bisa juga mulai saling tukeran atau saling follow
akun medsos masing-masing untuk melanjutkan supaya lebih akrab lagi. Sekarang zaman medsos memang lebih gampang ya, karena ada medsos ini memang orang lebih tahu gitu, orang ini sebenarnya sukanya apa, hobinya apa gitu ya, kegemarannya apa. Nah, kira-kira gitu tuh cara yang selalu saya gunain dalam memulai sebuah pembicaraan. Dan ini sudah saya praktekkan selama 17 tahun ya. Saya yakin nih bila teman-teman sering mempraktekannya ya, practice make perfect ya. Teman-teman tidak hanya akan paham, tetapi akan menjadi ahli dalam memulai pembicaraan dengan orang lain. Tapi ingat ya, baru ahli dalam memulai pembicaraan ya. Nanti ada materi-materi berikutnya setelah kita sudah bisa atau ahli memulai pembicaraan ya. Nah, Anda pun akan memiliki kesempatan untuk punya lebih banyak relasi dan bahkan mungkin juga lebih disukai oleh relasi Anda ya. Oke, sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Jika ada manfaat dari konten ini, boleh dong teman-teman kasih like dan subscribe supaya saya lebih termotivasi lagi ya untuk membuat konten yang bermutu melalui channel ini. Kalau sobat YouTuber sudah praktekin dan ternyata masih menemui kendala gitu ya, bisa kok tanya jawab ya melalui komen di akun YouTube saya ini. Oke. Kalau sobat YouTuber juga ada request atau materi yang diinginkan, bisa juga tulis di kolom komen di bawah ini. Oke. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.